Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya lanjutkan materi kuliah Ekonomi Teknik, membahas materi yang minggu keempat kemarin. Kita mulai dari bab 2 dengan judul How Time and Interest Affect Money. Bagaimana waktu dan bunga mempengaruhi uang kita. Yang pertama kita mulai dengan topik single payment factor. Di sini ada dua variabel utama, yakni future atau present. F ini future, P ini present, masa depan dan nilai sekarang. Atau nilai masa sekarang dibandingkan dengan masa depan. Yang pertama di sini single payment factor yang terkait hanya dengan nilai sekarang dan nilai masa depan. Di sini ada dua cash flow diagram, diagram aliran kas. Yang pertama di sini untuk model soalnya diberikan nilai dari sekarang, kemudian interest di sini bunga diketahui, kemudian F yang ditanyakan, yakni nilai di masa yang akan datang berapa. Yang N ini menunjukkan tahun, jumlah tahunnya berapa. Kemudian model diagram aliran kas yang kedua. Untuk contoh soalnya di sini yang diberikan adalah nilai masa depannya. Kemudian tingkat nilai suku bunga uang. Dan yang ditanyakan nilai sekarang. Untuk formula mencari nilai masa depan, atau kita berikan simbol F sama dengan P dikali 1 ditambah interest, bunga, dimasukkan dalam kurung, dipangkatkan N, jumlah tahunnya. Kemudian kalau kita ingin mencari nilai present value, nilai P-nya yang sekarang, kita menggunakan formula P sama dengan F dikali 1 dibagi dalam kurung 1 plus I dipangkatkan N. Ini jumlah. Kemudian untuk menghitung nilai masa depan atau F menggunakan Excel, kita bisa menuliskan fungsi berikut ini. Sama dengan FV dalam buka kurung, I persentase dari interestnya, N jumlah tahunnya, double koma, kemudian P nilai sekarang. Kemudian kalau kita mau mencari nilai present value, kita menggunakan fungsi di Excel, yakni PV buka kurung I persen interest N jumlah tahun double koma F tutup kurung. Ini formula di spreadsheet. Nanti kita akan coba. Misalkan contohnya begini. Carilah nilai masa depan. Contohnya, seseorang mendepositkan uangnya sebesar 5.000 US dollar ke dalam akunnya, yang mana dia memperoleh pembayaran bunga sebesar 8% tiap tahun. Hitunglah jumlah uang orang tersebut setelah 10 tahun. Pilihannya A, B, C, dan D. Ini kalau kita mau menghitung manual, kita menggunakan formula yang ini. F sama dengan P dikali
dalam buka kurung 1 plus I dipangkatkan N. Itu cara menghitung manual. Cara menghitung dengan menggunakan spreadsheet, saya akan berikan contohnya. Di sini diketahui kita mau mencari nilai future value setelah 10 tahun. Berarti di sini F10. F10. Dan di sini kita isikan nilai uang sekarang, yakni 5.000. 5.000. Kemudian interestnya 8%. Jumlah tahunnya 10. Nah, sekarang berapa nilainya di 10 tahun ke depan? Caranya, kita tulis sama dengan FV, buka kurung, rate-nya 8, jumlah nilai sekarangnya 5.000, double, bukan jumlah nilai sekarang, melainkan jumlah tahun, baru double koma, jumlah nilai sekarang, tutup kurung, ketemulah nilai setelah 10 tahun dengan tingkat bunga 8%, dan nilai investasi uang sebanyak 5.000 US dollar, maka ketemu setelah 10 tahun 10.794 atau di belakang 795. Begitulah cara menggunakan Excel untuk mencari future value. Kemudian, pertanyaan contoh kedua, sebuah perusahaan kecil ingin membuat single deposit sekarang, yang dimana uangnya cukup untuk membeli sebuah backhook hosting sebesar 50.000 US dollar selama 5 tahun dari sekarang. Jika akunnya akan memperoleh bunga sebesar 10% tiap tahun, jumlah deposit sekarang, jumlah yang harus didepositkan sekarang mendekati berapa atau jumlahnya berapa? Di sini yang ditanya adalah nilai sekarang. F-nya sudah diketahui, yakni 50.000. Jadi uang untuk membeli backhoe-nya biayanya 50.000 dalam 5 tahun. Ini setelah 5 tahun modalnya 50.000 US dollar. Kemudian interest rate-nya adalah 10%, jumlah tahunnya 5 tahun. Yang ditanya adalah nilai sekarang. Kalau kita menggunakan perhitungan manual, kita akan menggunakan formula yang ini. P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 plus I itu kurung dipangkatkan N. Itu cara menghitung manual. Kemudian cara menghitung dengan menggunakan Excel mirip seperti tadi. Saya langsung berikan contoh ya. Sini kita diminta untuk mencari nilai sekarang. Oke. Future value-nya di sini adalah 50.000 US dollar. Interest rate-nya
10%, jumlah tahunnya 5. Dan ditanya nilai sekarang, P minus 5 tahun. Caranya adalah PV buka kurung tingkat interest rate, koma, jumlah tahunnya, kemudian double koma, future value-nya, tutup kurung, enter. Ketemu 31.046, ya. Nilainya adalah 31.046 US dollar. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan materi tentang uniform series yang terkait dengan nilai dari P present value atau A dan A atau P menggunakan faktor uniform series yang terkait dengan P dan A yang terdiri dari satu, cash flow terjadi dalam periode consecutive interest. Kemudian yang kedua, jumlah cash flow sama dalam masing-masing periode bunga. Ya, ada dua tipe cash flow diagram yang di sini. Yang pertama, di sini nilai sekarang tidak diketahui atau ditanyakan, sementara nilai A diberikan. Itu untuk cash flow diagram yang pertama. Cash flow diagram yang kedua, nilai P diberikan, nilai A diminta untuk dicari. Formula berikut ini untuk menggunakan standar faktor notasi. Misalkan P yang kita cari sama dengan A dikali fungsi A, B per A, I, N. Kemudian kalau kita mencari A sama dengan P dikali A per P, I, N. Coba kita masuk ke contoh soal. Di sini, untuk uniform series, kita chemical engineer meyakini bahwa memodifikasi struktur dari water treatment polymer, di mana perusahaannya akan memperoleh ekstra pendapatan, yakni sebanyak 5.000 US dollar tiap tahun dengan tingkat bunga tiap tahun 10%. Berapa perusahaan yang bisa diusahakan digunakan sekarang untuk ketemu titik impas selama lebih dari 5 tahun periode proyek. Berapa jumlah uang yang harus diusahakan oleh perusahaan untuk mencapai titik impas selama lebih dari 5 tahun periode proyek. Solusinya berikut ini, yakni 5.000 ini ekstra uang yang diterima per tahun,
dikali di sini P per A-nya, 10%, 5. Jadi diperoleh nilai sebanyak 18.954. Nah, terkait masalah contoh soal yang ini, yaitu uniform series terkait untuk mencari P atau A. Di dalam dokumen yang sana sudah ada contoh tabel 2 titik. Ini formula umumnya, yakni A sama dengan P dikali I dalam kurung 1 plus I dipangkatkan N dibagi 1 plus I dipangkatkan N dikurangi 1. Kita akan menggunakan formula fungsi ini untuk mencari solusi dari uniform series yang ini untuk mencari nilai P. Oke, kita coba. Di sini formula di Excel adalah pertama kita tentukan nilai A-nya berapa. I-nya sama dengan berapa. Sama N-nya sama dengan berapa. Di sini di soal ini N-nya 5 tahun. Kemudian I-nya 10%. Kemudian A-nya 5.000 $5.000. Kemudian yang ditanya adalah P. Sekarang berapa? Kita menggunakan fungsi PV kemudian interest rate-nya, N-nya sama nilai A-nya, tutup kurung, temu nilai 18.953,93 US dollar. 953 atau dibulatkan 18.950 US dollar. Kemudian kita coba lanjutkan ke contoh yang kedua, di mana di sini kita akan mencari nilai dari F. Di sini untuk uniform series faktor yang berkaitan tentang F dan A yang terdiri dari cash flow occur in consecutive interest period, kemudian last cash flow occur in same period sebagai F. Di sini biasanya ada dua juga. F-nya dicari, hanya diberikan. F-nya diberikan, hanya yang dicari.
Contoh soalnya berikut ini. Yang dicari adalah F. Cara menyelesaikan. Di sini nilai A-nya. Nilai A-nya 10.000. Kemudian nilai I-nya 8%. Dan nilai N-nya jumlah tahunnya 7. Yang ditanya, berapa nilai F, value-nya? F dengan F tingkat rate-nya 8%, N-nya 7 tahun, 10.000. 89.228. 9.228 US dollar. Itu cara untuk mencari future value. Dalam kasus uniform series dengan diagram cash flow-nya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Faktor nilai untuk yang tidak ditabulasi untuk I atau N. Ini ada 3 cara untuk menemukan faktor nilai dari I atau N. Menggunakan formula, menggunakan fungsi spreadsheet, kemudian interpolasi linear. Contoh, tentukan nilai untuk F atau P 8,3%, 10. Kalau kita menggunakan F sama 1 plus 0,083, ini dipangkatkan sama dengan 2,2 sekian. Dia menggunakan spreadsheet dengan cara yang sama, memperoleh nilai yang sama. Di tabel juga bisa. Kan? Kemudian kita membahas tentang arithmetic gradient. Arithmetic gradient mengubah periode yang sama, mengubah jumlah yang sama tiap-tiap periode. Jadi cash flow diagram untuk PG, untuk arithmetic gradient adalah berikut ini. PG yang ditanya, kemudian di tahun pertama, tahun kedua, 3, dan 4 sampai N ini di, kemudian standar faktor notasinya PG sama dengan G, P per G, I, N. Ini biasanya G dimulai antara periode 1 dan 2, bukan dari 0 dan 1. Karena diagram alir untuk dalam tahun 1 biasanya tidak sama dengan G, dan selesaikan terpisah dengan jumlah dasarnya. Catatannya, P, G ditempatkan dalam 2 periode selanjutnya untuk perubahan pertama yang sama dengan G.
Typical arithmetic gradient flow. Misalkan di sini P T yang ditanyakan interestnya 10%. Jumlah dalam tahun 1 ini sebagai jumlah awal, base amount. Ini juga begitu dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama ini masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kita masuk ke contoh ya. Present worth dari 400 US dollar dalam setahun dan jumlahnya meningkat 30 dolar tiap tahun selama 5 tahun, tahun kelima, dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Jumlahnya berapa untuk present worth? Kita coba cari materi.